Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Saya harap sahabat tutor semua dalam sehat walafiat. Alhamdulillah sekali kita bertemu lagi di sesi kedua ini sahabat tutor semuanya. Saya harap sahabat tutor masih bisa mengikuti mata kuliah manajemen ini. Di sini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Di mana di sini sahabat tutor mencerminkan bagaimana mekanisme gambaran tentang perekrutmen dan sampai dengan penerimaan karyawan dan sampai dengan bagaimana mengembangkan karyawan atau sumber daya manusia yang ada di lingkungan perusahaan kita atau organisasi tempat kita bekerja. Baiklah sahabat tutor, apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia itu? Terus bagaimana kita bisa menilai, mengukur, ataupun bagaimana kita bisa merekrut, seperti cara kita merekrut karyawan atau SDM sesuai dengan kebutuhan dari organisasi kita. Oke sahabat tutor semuanya, marilah kita mulai sesi kedua mata kuliah ini yang membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik sahabat tutor semuanya, kita sudah memasuki sesi kedua dalam mata kuliah manajemen. Kita kali ini akan membahas tentang yang namanya manajemen sumber daya manusia. Jadi pokok pembahasan kita itu ada 3. Pertama, kita akan membahas konsep dari manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kita akan membahas perubahan dari organisasi. Dan yang ketiga, yaitu kita bicara tentang kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Bicara manajemen sumber daya manusia, kita bicara bagaimana mengelola tentang sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Bagaimana kita mengeset ataupun kita menilai, mengukur, serta membina SDM yang ada dalam organisasi kita agar mereka semua dapat bekerja sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati untuk mencapai tujuan yang telah kita sepakati. Dalam konsep manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia ini merupakan ilmu atau seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, maupun masyarakat. Menurut Mangkunegara 2013, manajemen sumber daya manusia adalah sesuatu pengelolaan dan pendayagunaan manusia yang di mana pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal dalam dunia kerja untuk mencapai organisasi, tujuan dari organisasi, maupun untuk mengembangkan individu, karyawan, atau pegawai tersebut. Jadi secara kesimpulan, manajemen sumber daya manusia adalah merupakan ilmu atau seni untuk mengatur, mengelola sumber daya yang ada di perusahaan, di mana sumber daya itu adalah sumber daya manusia, dan dikembangkan keilmuan mereka, keahlian mereka untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu? Yaitu dengan melakukan pekerjaan, dengan melakukan peranan dari SDM itu, memaksimalkan peranan dari SDM tersebut secara efektif dan efisien, serta aktif membantu terwujudnya tujuan perusahaan itu sendiri. Oke, dari sini sahabat tutor sudah memahami ya konsep dari manajemen sumber daya manusia. Bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan potensi yang ada di SDM kita, yang ada di individu-individu dalam organisasi untuk dapat bekerja sesuai dengan aturan, kebijakan, maupun prosedur yang sudah kita tetapkan secara efektif, dan kita dapat memaksimalkan semua peranan tersebut untuk mencapai tujuan. Ingat ya sobat tutor, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jika sumber daya manusia itu bekerja sendiri-sendiri, tidak terintegritas, ya, tidak efektif, maka ini tidak akan dapat terwujudnya satu tujuan. Nah, tujuan yang sudah kita sepakati. Maka dari itu, manajemen sumber daya manusia itu, atau bisa juga dikatakan manajemen personalia atau human research, itu sangat perlu sekali untuk dapat kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, agar tujuan dari perusahaan kita ini tercapai. Nah, jadi
Karena manajemen sumber daya manusia ini merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berharga, sahabat tutor. Jadi kita tidak boleh menganggap SDM kita ataupun karyawan dalam organisasi kita ini sebagai karyawan saja atau buruh saja atau disuruh-suruh saja, tapi lebih kita kembangkan sebagai partner. Apalagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana aset keuntungannya, hasil dari produknya itu adalah dari pengelolaan atas SDM itu sendiri. Bisa kita bayangkan jika perusahaan jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen, kepada customer-nya itu buruk, maka produk yang akan dihasilkannya, pelayanan yang akan dihasilkannya juga akan buruk, dan itu tidak akan tercapainya tujuan dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana kita mengelola SDM ini dengan baik, memanfaatkan individu-individu karyawan itu sesuai dengan keahlian mereka, sehingga kita dapat mengintegrasikan karyawan satu dengan karyawan yang lain, berhubungan dan bersinergi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi? Maka dari itu perlunya kita membahas bagaimana kita merencanakan manajemen SDM ini dengan baik pula. Oke, next. Bicara kita bagaimana mendapatkan karyawan yang tepat untuk kebutuhan di dalam organisasi kita, maka perlunya kita yang namanya proses sumber daya manusia. Proses sumber daya manusia ini bertujuan untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan akan SDM. Jadi kita merekrut karyawan itu tidak sembarang kita merekrut saja, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya kita membutuhkan bagian keuangan. Tidak mungkin kita mencari karyawan yang berbackground dari lulusan pertanian. Kenapa saya bilang tidak mungkin, sahabat tutor? Karena bagaimanapun orang yang berbackground pertanian tentu kompetensinya, kapasitasnya hanya di bidang ilmu pertanian. Walaupun tidak menutupi beliau ataupun karyawan tersebut dapat bekerja di bidang itu. Namun itu merupakan proses perekrutan yang tidak efektif. Ya, katanya orang bisa belajar di mana saja, bisa belajar di lapangan. Tetapi di dalam kita mempelajari proses manajemen SDM, kita wajib memahami, wajib mengukur, dan wajib bagaimana kita nantinya bisa dapat membina atau menempatkan orang-orang yang tepat di dalam organisasi kita. Ya, ada istilah yang mengatakan bahwa the right man and the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Lalu bagaimana proses manajemen sumber daya manusia ini? Proses manajemen sumber daya manusia ini diawali dengan perencanaan, lalu ada perekrutmen atau penarikan tenaga kerja, terus ada seleksi, lalu ada sosialisasi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, lalu ada evaluasi terhadap SDM itu sendiri, lalu baru ada yang namanya reward and punishment. Rewardnya bisa promosi, bisa mutasi, punishmentnya bisa demosi, ataupun PHK. Oke, pertama kita akan membahas tentang proses awal, yaitu perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini digunakan untuk mengendalikan biaya organisasi. Kenapa, sahabat tutor? Kok ada sih hubungan dengan biaya? Itu tentu, sahabat tutor. Karena walaupun organisasi ini belum membuka departemennya, misalnya belum menaruh bidang-bidang di dalam organisasinya, maka biaya itu sudah pasti akan keluar, sahabat tutor, semua. Kenapa? Karena ketika merencanakan SDM apa yang kita butuhkan, kita sudah
mengeluarkan energi kita untuk menganalisa, untuk mencari, untuk membuat standar-standar kira-kira pekerjaan apa yang tepat, orang seperti apa yang cocok untuk organisasi kita. Ini tentunya akan menimbulkan biaya, sahabat kita. Ya, menimbulkan akan biaya. Diukur juga dengan biaya. Berapa gaji yang harus kita terapkan untuk kebutuhan bagian ini, untuk karyawan yang akan kita rekrutkan ini. Itu tentunya akan kita compare dengan pertimbangan dengan biaya yang akan kita keluarkan. Oke. Pertama, di dalam perencanaan SDM ini, tentu yang kita akan analisa adalah situasi tenaga kerja. Maksudnya situasi tenaga kerja itu adalah job desk-nya apa saja. Nanti kita rekrutmen ini standar yang kita lakukan job desk-nya seperti ini. Nah, jadi misalnya bisa saja kita membutuhkan bagian keuangan, namun bagian keuangan tidak hanya mengurus di masalah keuangan saja, namun bisa juga dia nanti akan di job desk itu akan merangkap di bidang perekrutmen ataupun umum. Ini nanti akan dibahas atau dibicarakan di dalam planning kita di dalam merekrut SDM. Tentunya untuk perekrutan ini, perencanaan ini kita butuh orang yang sanggup bekerja dengan multitasking, tidak hanya satu bidang saja. Ya, tidak hanya di dalam satu bidang saja untuk mereka, tapi bisa multitasking, bisa berbagai bidang. Maka dari itu tentunya harus kita compare dengan biayanya. Berapa kira-kira gaji mereka? Tentu hal ini akan menjadi pertimbangan kita, sudah kita setkan, sudah kita ukur bagaimana kira-kira gajinya berapa yang harus kita berikan ketika kita melakukan perencanaan SDM ini. Kemudian berikutnya kita meramalkan kebutuhan tenaga kerja itu tadi. Ya, seperti saya bilang tadi, jumlahnya, tipenya seperti apa, kualitasnya seperti apa, apakah kita butuh orang yang betul-betul paham dan tidak hanya satu bidang, bisa 2 atau 3 bidang. Karena apa? Karena kita akan mengcover pada biaya. Itu sudah jelas seperti itu. Yang kedua, setelah kita menetapkan standarnya, orang seperti apa yang kita butuhkan, seperti apa kualitas yang akan kita butuhkan, terus backgroundnya seperti apa, tipe pekerja seperti apa, maka dari itu baru kita melakukan namanya proses rekrutmen atau penarikan tenaga kerja dengan kualifikasi atau tingkat-tingkatnya bisa kita cari berdasarkan orang tersebut baik di internal maupun di eksternal. Jadi rekrutmen ini bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Loh, kenapa ya rekrutmen dari internal? Bisa saja kita memiliki orang-orang yang punya kapasitas di dalam organisasi kita, tapi kita tidak tahu. Tapi kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengisi jabatan atau mengisi kebutuhan SDM yang ada dalam departemen di bagian dari organisasi itu sendiri. Itu bisa saja kita ambil kalau misalnya prakteknya itu karyawan-karyawan kontrak yang akan kita naikkan statusnya menjadi karyawan tetap. Nah, itu bisa saja. Bisa kita butuh kebutuhan akan karyawan tetap di bidang produksi. Ya, tentu kita bisa lihat karyawan-karyawan yang masih statusnya kontrak atau sesuai dengan perjanjian tertentu untuk kita tingkatkan untuk masuk ke dalam karyawan tetap di bidang produksi. Kenapa kita bilang kita ambil dari internal? Pertama, keuntungan yaitu orang yang akan kita rekrut dari internal itu sudah paham kultur, suasana kerja, dan sudah paham intensitas kerja di dalam organisasi kita. Itu kelebihannya. Kekurangannya adalah ini kemungkinannya di dalam organisasi itu kita rekrutmen bisa saja mereka tidak memiliki kapasitas atau motivasi kerja yang maksimal karena mereka sudah tahu kulturnya, mereka juga tidak memberikan apa istilahnya ada pun
motivasi, memberikan ide-ide baru dari luar, sehingga mereka hanya mengikuti apa yang sudah, alur yang sudah ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan rekrutmen itu berdasarkan dari eksternal. Nah, eksternal itu kita mencari karyawan dari luar organisasi kita atau dari umum, ataupun bisa kita juga rekrut dari universitas-universitas yang bagus. Nah, jadi sehingga kita memiliki SDM yang berkualitas. Nah, perekrutmen ini juga sangat penting sekali ya sahabat tutor, karena perekrutmen ini menentukan orang, kualitas SDM yang akan kita pekerjakan nanti di kantor kita. Karena seseorang punya integritas atau tidak, loyal atau tidak dalam perusahaan, bisa atau tidak dia bekerja, bagaimana proses rekrutmen ini dijalankan dengan baik. Ini sangat penting sekali di dalam manajemen sumber daya manusia, karena ada istilah orang bekerja sebentar, terus dia pindah lagi, terus dia keluar resign, mencari tempat yang lebih baik. Itu karena proses rekrutmennya tidak dijalankan dengan baik. Karena jika kita menaruh standarnya dengan baik, menilainya dengan baik, insya Allah SDM yang kita tarik, yang kita kerjakan itu adalah SDM yang berkualitas dan mempunyai loyalitas yang tinggi. Terus kemudian kita melakukan seleksi. Nah, di dalam seleksi ini tentunya kita ada yang namanya seleksi administrasi, ada terus yang namanya seleksi kompetensi, ada juga namanya seleksi wawancara. Jadi di dalam seleksi administrasi itu berkaitan dengan lamaran kerja, bagaimana dia memberikan lamaran kerjanya, kelengkapan administrasinya, apakah lengkap, yang apakah sesuai dengan kebutuhan kita, background yang kita butuhkan, keahlian yang kita butuhkan, itu bisa kita lihat dari lamaran kerja ataupun dokumen yang karyawan atau tenaga kerja itu ajukan kepada kita. Nah, kemudian kita lakukan dengan wawancara awal. Wawancara awal ini biasanya berisi tentang hal-hal pribadi dari tenaga kerja yang mau akan kita rekrutmen itu. Kita bicara tentang ya keluarga, kita bicara tentang bagaimana dia mengatasi suatu masalah, kita bicara tentang psikologis beliau bagaimana, kelebihan dan kekurangannya beliau seperti apa. Nah, jadi kita wawancara awalnya lebih kepada hal-hal yang pribadi. Kemudian kita melakukan yang namanya tes, ya, kita melakukan tes. Terus tes ini menunjukkan tes kompetensi ya, sahabat tutor semuanya. Apakah ini bisa juga tes psikotes? Itu juga bisa. Jadi tes ini lebih kepada tes tertulis. Nah, jadi ketika tes tertulis ini dilakukan, maka perlunya kita memberikan soal-soal ataupun ujian-ujian yang tepat, yang sesuai dengan SDM yang kita butuhkan. Ya, apakah kita butuh orang yang pekerja keras, pekerja cepat, atau kita butuh orang yang memiliki ketelitian yang sangat detail. Itu tergantung bagaimana nanti kita melihat hasil tes tertulis ini. Setelah kita dapat orangnya, baru kita evaluasi latar belakangnya, benar nggak tidak, benar atau tidak, valid atau tidak, dokumen-dokumen yang dia berikan kepada kita sesuaikan dengan wawancara awalnya. Nah, jadi evaluasi ini adalah evaluasi berkasnya dengan melihat video, misalnya kita mendokumentasinya atau kita membandingkan dengan bagaimana waktu kita wawancara dengan calon tenaga kerja ini, itu kita evaluasi latar belakang ini. Kita pastikan bahwasanya dokumennya itu valid, kita pastikan bahwa apa yang dia katakan waktu diwawancara itu sesuai dengan aslinya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya baik, lamarannya oke, wawancara awalnya oke, tesnya juga baik, terus kita evaluasi juga memasuk kriteria di dalam
organisasi kita, maka kita perlu namanya wawancara yang lebih mendalam. Wawancara yang lebih mendalam ini bisa wawancara yang kedua itu lebih kepada pekerjaan atau job yang akan kita berikan kepada tenaga kerja, calon pekerja atau tenaga kerja kita ini. Jadi kita bicara tentang bagaimana job desk yang akan dilakukan nantinya, apakah dia siap nggak dengan kultur dan prosedur yang ada di dalam perusahaan kita. Terus bagaimana dia mengatasi masalah-masalah yang ada di kantor kita, apa ide-ide yang akan dia berikan jika terjadi masalah-masalah di kantor kita. Kita buat semacam paradigma, semacam contoh, gambaran tentang pekerjaan yang akan dia lakukan nanti. Dan bagaimana dia menyelesaikan masalahnya itu. Jadi ini lebih kepada job desk-nya. Di sini biasanya si pewawancara itu adalah manajer langsung atau manajer user yang akan langsung menjadi atasannya. Jadi kita akan berikan job desk-nya seperti apa. Kalau memang ini juga oke, dia memasuk kriteria kita dan qualified, maka baru kita lakukan tes kesehatan atau tes fisik itu. Tes kesehatan itu biasa kita membutuhkan partner atau konsultan kesehatan, ataupun kita bekerja sama dengan rumah sakit, ya, ataupun klinik. Jadi untuk mengecek tes kesehatan dari pekerja kita ini, calon pekerja kita ini. Kemudian jika ini sudah oke, semuanya lulus, lamaran oke, wawancara oke, tesnya oke, kesehatan juga baik, maka baru kita berikan penawaran kerja. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat, kita meluluskan calon pekerja ini sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Ini adalah bagaimana kita menilai, mengukur untuk dapat SDM yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi kita. Dalam proses seleksi ini kita mengandalkan bagaimana skill kita menilai orang, menilai SDM itu dengan baik, sehingga kita mendapatkan SDM yang sangat berkualitas, yang mempunyai integritas, serta yang memiliki loyalitas yang tinggi. Oke, setelah kita proses perencanaan sudah oke, penarikan tenaga kita standar kita sudah sesuaikan, setelah kita seleksi dan kita mendapatkan SDM itu, maka perlu namanya kita sosialisasi, yaitu memperkenalkan calon pekerja kita ini, memperkenalkan karyawan baru kita ini kepada organisasi kita, lingkungan SDM yang ada di organisasi kita, yaitu baik teman kerja kita memberitahu visi dan misi dari kantor kita, peraturan-peraturan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada, seluruh kultur, suasana kerja ya bagaimana di dalam kantor kita ini, serta info-info yang relevan, yang sesuai dengan organisasi kita. Jadi kita sosialisasikan karyawan kita ini atau pekerja baru kita ini kepada karyawan atau teman-teman kerja yang ada. Kemudian juga di dalam manajemen SDM ini kita tidak hanya sampai di situ saja, ketika setelah kita mendapatkan orang yang tepat untuk kebutuhan SDM kita tidak hanya stuck sampai situ saja. Maka perlu adanya pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan karyawan kita agar lebih efektif dan lebih efisien. Karena bagaimanapun di dalam organisasi itu selalu ada perubahan-perubahan. Kadang perubahan itu berasal dari internal maupun dari eksternal. Ya, karena seperti yang kita sudah bahas di sesi pertama, kita bicara tentang organisasi yang adaptif, yang kita sesuaikan dengan lingkungan, itu otomatis akan mengubah cara pandang, cara pikir karyawan kita terhadap jalannya suatu organisasi. Jadi butuh adanya pengembangan dan pelatihan terhadap karyawan kita. Nah, jadi kita harus menganalisis lagi kebutuhan dan pelatihan pengembangannya seperti apa. Apakah kita butuh, apa yang kita butuhkan untuk pengetahuan ataupun kompetensi yang mau kita tingkatkan ke karyawan kita. Apakah kita butuh pelatihan tentang teknologi kah, pelatihan untuk pengembangan diri kah, atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, ini perlu yang namanya pelatihan-pelatihan itu sendiri.
Nah, jadi pelatihan-pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan dari organisasi kita. Terus kita juga harus menentukan tujuan pelatihannya apa. Seperti saya bilang itu untuk pengembangan diri kah, atau untuk meningkatkan atau untuk teknologi terbaru atau untuk program-program baru yang akan kita launchingkan, produk-produk atau ekspansi-ekspansi atau core business baru dari organisasi kita, sehingga kita mendapatkan nantinya karyawan-karyawan di bidang yang baru untuk dapat bertanggung jawab di dalam organisasi ataupun tujuan bisnis ataupun produk-produk yang akan kita hasilkan nantinya, yang akan kita kembangkan nantinya, agar kita memiliki memiliki keuntungan atau memiliki orang-orang yang dapat bekerja di bidang-bidang untuk menghasilkan produk yang baru. Jadi program-program pelatihan ini sangat penting sekali, sahabat tutor semuanya ya. Jadi program pelatihan ini itu juga dibagi dua, ada on job training, ada off job training. On job training itu mereka pelatihannya itu sesuai dengan yang ada di dalam pekerjaan mereka. Jadi kita biasanya mengcoaching sesuai dengan pekerjaan yang ada, kita melatih atas penggunaan teknologi. Ini pelatihan-pelatihan ini penggunaan atas mesin-mesin baru ya. Jadi ini lebih kepada sesuai dengan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan kita yang ada dalam organisasi. Kalau off job training ini tidak sesuai dengan yang ada dalam pekerjaan kita, tapi tujuannya untuk meningkatkan motivasi. Jadi pelatihan pengembangan diri, bagaimana mengendalikan stres, ya, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan efektif. Jadi lebih kepada pelatihan untuk memotivasi diri kita sendiri, motivasi psikologis dari tenaga kerja itu sendiri. Terus setelah kita mendapat program yang baik, program yang tepat untuk pengembangan dari karyawan kita, maka kita evaluasi, kita modifikasi. Apakah kemarin yang kita sudah tetapkan, yang sudah kita jalankan pelatihan ini dan pengembangan ini, baik atau tidak, enggak impact-nya kepada pekerjaan mereka setelah mereka mengikuti pelatihan. Maka ini perlu dievaluasi, lalu bagaimana kita akan memodifikasi untuk pelatihan yang berikutnya. Jadi, bagian sumber daya manusia SDM itu tuh tidak hanya bekerja untuk perekrutmen saja, tidak hanya bekerja untuk membayar gaji saja, tapi juga mereka terus berpikir, berevolusi, terus melakukan program-program yang dapat meningkatkan kualitas dari SDM kita guna untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang ke depan yang lebih efektif lagi, sehingga bisa mempercepat tujuan perusahaan itu tercapai. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh seorang manajer SDM agar karyawan-karyawan di dalam organisasi yang mereka bina itu memiliki motivasi yang tinggi serta memiliki kompetensi yang bagus. Nah, jadi perlu namanya pengembangan dan pelatihan ini. Kemudian jika pelatihan ini sudah kita kembangkan, terus kita sudah melihat hasilnya, maka perlu adanya evaluasi prestasi. Evaluasi prestasi ini adalah memberikan reward atau kita akan memberikan punishment. Nah, jadi kita evaluasi bagi karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik, maka perlu kita berikan reward. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Evaluasi itu bisa melalui data ya, atau target. Bisa orang marketing harus mendapatkan target sekian customer atau sekian omsetnya, atau dia bagian produksi, target-target produksinya harus ditingkatkan, atau bagian keuangan dia efisiensi dalam pengendalian biayanya. Nah, itu adalah target evaluasi prestasi secara formal. Nah, pelaksanaan ini nantinya akan kita berikan rating dan ranking. Jadi karyawan yang memiliki kualitas yang bagus, kita akan rankingkan, kita akan ratingkan. Nah, masalah dalam evaluasi prestasi ini adalah masalah-masalah jika evaluasi itu memberikan dampak yang negatif kepada karyawan itu sendiri. Misalnya, karyawan yang tidak mendapatkan reward
reward atau evaluasi nilai yang baik atas kinerjanya, kita tegur misalnya, itu dia akan tersinggung, motivasinya akan turun. Nah, jadi kalau misalnya motivasi ataupun kinerjanya turun, itu kita harus benar berhati-hati sekali dalam kita berkomunikasi pada karyawan yang belum mencapai kinerja yang baik ataupun yang terbaik. Karena tidak ada karyawan yang jelek, sahabat tutor semua. Yang ada karyawan yang bekerja dengan baik atau yang masih kurang baik. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan dia akan meningkatkan kinerjanya. Maka itu perlu ada masalah dalam evaluasi prestasi ini adalah bagaimana kita menetapkan kualitas karyawan berdasarkan angka-angka. Kalau secara formal kita bisa lihat misalnya yang target tercapai, itu bisa kita lihat. Atau yang memiliki kinerja produksi yang baik dengan hasil angka-angka yang baik, itu bisa kita lihat. Tapi bagaimana jika karyawan ini kita nilai berdasarkan kuesioner, pengamatan, karena ada faktor-faktor subjektif dari manajer itu sendiri. Dia melihat dari segi pengamatan dia, sehingga tolak ukur untuk menilai karyawan itu tidak secara objektif, lebih kepada like and dislike-nya. Makanya ini masalah-masalah dalam evaluasi prestasi ini sangat sulit sekali jika diukur dari segi kualitas. Nah, dari segi kualitas, ada satu karyawan yang datangnya kurang disiplin, namun kerjanya efektif. Target yang dibebankan kepada dia tercapai. Bagaimana cara menilai kualitas karyawan tersebut? Secara disipliner dia kurang disiplin, sering terlambat, tapi secara target kerja selalu tercapai. Ada karyawan yang selalu disiplin bekerja, datang pagi, tapi target kerjanya kurang tercapai. Nah, hal-hal ini menjadi satu masalah. Bagaimana kita mengukur prestasi seorang karyawan ataupun pekerja ini sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan. Apakah lebih kepada kualitas dia bekerja atau lebih kepada disiplin atau indisipliner dari karyawan itu sendiri, rajin atau tidaknya. Nah, mulai kualitas ini bisa diukur dari disiplinnya, bisa diukur dari kinerja secara realnya. Nah, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjadikan prioritas tolak ukur untuk evaluasi prestasi karyawan itu sendiri. Setelah kita dapat evaluasinya, maka perlu yang ada yang namanya reward and punishment. Rewardnya itu bisa promosi, kita menaikkan jabatan karyawan tersebut, yang tadinya manajer profesor menjadi manajer, yang manajer menjadi GM, general manager, yang tentunya ketika dia mendapat reward itu, tentu dia juga akan mendapat kenaikan gaji, ataupun dia mendapat yang namanya bonus, itu bisa saja. Tapi gimana dengan karyawan yang turun, yang tidak capai kinerjanya, mungkin dia akan demosi, yaitu diturunkan pangkatnya, dikurangkan job desk pekerjaannya, otomatis gajinya pun juga akan turun. Hal ini semua dipengaruhi oleh dari evaluasi prestasi. Bagaimana karyawan yang biasa-biasa saja, kinerjanya biasa, yaitu masuknya juga standar, maka perlu adanya transfer atau mutasi. Mutasi ini itu lebih kepada agar karyawan mendapat suatu suasana baru, refresh terhadap pekerja yang baru, ya, lebih kepada untuk memotivasi karyawan itu sendiri agar dapat bekerja lebih baik lagi. Kemudian bagaimana dengan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat buruk sekali? Ini biasanya kalau di kantor-kantor, karyawan yang kena PHK itu biasa karyawan yang memiliki kinerja yang sangat-sangat buruk sekali. Bahkan mungkin dia melakukan suatu hal yang kriminal, ya, sahabat tutor semuanya, seperti dia melakukan korupsi, ya, ataupun dia mencurangi orang lain, ataupun dia melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Ini biasa melakukan pemberhentian. Tapi jika karyawan itu misalnya dia hanya masalah indisipliner, ya, masalah-masalah dia, ya, hal-hal kecil itu biasanya karyawan itu didemosikan saja, biasa diturunkan jabatannya. Jika tidak ada masalah-masalah yang sangat krusial yang menyangkut image dari perusahaan kita sendiri, itu tidak akan dilakukan PHK. Oke.
Selanjutnya kita melakukan adanya perubahan organisasi. Ya, tapi kita tidak menutupi kemungkinan setiap organisasi perusahaan itu akan selalu berubah. Contohlah di masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan yang tadinya membuka usaha yang lebih kepada tatap muka, yang lebih kepada interaksi bertemu secara langsung, sekarang berubah menjadi hanya bekerja di belakang layar dengan menggunakan teknologi. Ya, kita sekarang sudah masa di mana industri 4.0 dan society 4.0, di mana segala aspek industri, organisasi, baik bisnis atau non-bisnis itu selalu menggunakan teknologi. Sehingga perubahan industri 4.0 ini akan merubah cara pandang masyarakat pun terhadap penggunaan teknologi, yaitu Society 5.0, yaitu Society 5.0, di mana masyarakat itu tidak canggung lagi dan menganggap bahwa teknologi sudah bagian dari kehidupan mereka. Kita berbelanja tidak harus ke pasar lagi, kita bisa belanja melalui aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita maupun yang ada di laptop kita. Jadi kita bisa bekerja di rumah, kita bisa berbelanja dari rumah, kita harus ke pasar. Perubahan-perubahan ini tentunya akan menjadi perubahan terhadap organisasi tempat kita bekerja. Adapun perubahan ini harus kita rubah secara terencana ya sahabat tutor. Kenapa? Kalau kita tidak terencana, maka organisasi kita tidak akan bertahan, tidak akan maju. Maka untuk menghadapi perubahan-perubahan organisasi seperti ini, maka perlunya kita memiliki rencana-rencana yang matang, rencana-rencana yang sesuai dengan lingkungan yang akan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nantinya untuk meningkatkan kinerja organisasi kita, meningkatkan profit perusahaan kita, meningkatkan bagaimana karyawan ataupun SDM yang ada di organisasi itu sendiri dalam menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan ini. Adapun karakteristik di perubahan ini yaitu faktor eksternal, yaitu kompetitor, ya, di mana kita sudah memasuki pasar bebas, orang asing pun, perusahaan asing pun bisa berdagang di negara kita. Jadi kita harus bisa menghadapi, melawan ataupun kita dapat berkompetisi dengan kompetitor, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian faktor dari alam. Faktor dari alam ini adalah seperti sekarang ini kita masa-masa pandemik ya, di mana kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka perubahan itu juga harus dapat kita lakukan di tempat kita atau di perusahaan kita itu bekerja. Maka perlunya kita melakukan perubahan-perubahan yang terstruktur dan terencana. Kemudian teknologi. Kita tidak bisa menghalang teknologi, perubahan teknologi ini sangat signifikan dan sangat cepat sekali sahabat tutor semuanya. Maka dari itu, kita harus bisa menyesuaikan diri kita, SDM kita untuk dapat mengikuti, menggunakan teknologi-teknologi terbaru. Jangan kita antipati. Tentunya kita harus mengikuti teknologi-teknologi. Ini adalah faktor dari eksternal. Faktor internal yang harus kita lakukan akibat di perubahan organisasi itu adalah kita harus dapat birokrasi, pelayanan itu harus cepat. Kita tidak bisa lagi dengan pelayanan yang lambat, birokrasi yang lambat, dengan orang dokumen-dokumen yang hard copy dari satu meja ke meja. Kita harus cepat. Nah, dengan adanya teknologi, tentunya kita bisa menggunakan birokrasi online, tanda tangan online, macam-macam, sahabat tutor semuanya. Dan pelayanan tidak harus ketemu, kita bisa melayani dengan secara online atau virtual, komunikasi secara virtual. Nah, untuk menghasilkan hal tersebut, untuk mendapatkan pelayanan yang sangat efektif, untuk merubah birokrasi tersebut, tentunya pengetahuan karyawan kita harus kita tingkatkan. Bagaimana mencari ataupun meningkatkan cara bekerja atau metode kerja lebih baik, meningkatkan kinerja yang lebih cepat, pelayanan dan birokrasi yang lebih tepat dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, tentunya perubahan organisasi ini tidak hanya merubah cara pandang karyawan kita, juga akan merubah
bagaimana organisasi ini akan berjalan ke depannya nanti. Jadi manajemen perubahan dalam organisasi itu adalah pertama, itu model force field. Force field itu adalah perilaku manusia itu berubah akibat dari dua hal, yaitu kekuatan dorongan dan kekuatan melawan. Maksudnya adalah bagaimana perilaku kita ini berubah itu akibat dari adanya dorongan, ada keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ataupun perilaku kita ini antipati atau melawan adanya kekuatan atas perubahan itu sendiri. Jadi kita melihatnya ini sebagai optimistis atau sebagai pesimis. Kalau kita optimis bahwa kita bisa mengikuti perubahan itu dengan baik, maka kita dapat menjalankan pekerjaan itu atau perubahan itu, mengikuti perubahan itu dengan baik pula. Tapi jika kita melawan, kita tidak bisa mengikuti perubahan itu. Karena apa? Karena banyak sekali nanti suasana kerja berubah, ini kita akan terhempas atau tenggelam di dalam penolakan kita itu sendiri. Nah, kalau kita melawan, karena perilaku manusia itu bagaimana dia mengikuti atau mendorong, memotivasi dirinya untuk mengikuti perubahan atau dia melawan perubahan. Sumber-sumber dari penolakan ataupun melawan terhadap perubahan itu adalah ketidakpastian akan keberlangsungan pekerjaan. Akibat adanya teknologi dan persepsi yang berubah. Disinilah kenapa seseorang atau tenaga kerja itu melawan terhadap perubahan, karena dia takut. Kalau persepsi dia takut dengan ada teknologi, pekerjaannya akan digantikan oleh mesin. Nah, hal-hal inilah yang memberikan perlawanan terhadap perubahan suatu organisasi, sahabat tutor. Yang tadinya satu pekerjaan bisa dilakukan oleh 5 orang, dengan adanya teknologi, dengan adanya mesin, maka pekerjaan ini dilakukan oleh 2 orang. 3 orang lainnya kemana, sahabat tutor? Nah, yang 3 orangnya akan merasa ketakutan untuk tidak akan dapat bekerja lagi. Maka dari itu, kita harus dapat memberikan bimbingan dan harus dapat tenaga kerja yang bisa adaptasi dengan adanya teknologi. Nah, untuk mengatasi penolakan itu, tentunya harus ada partisipasi. Kita harus, sebelum kita melakukan perubahan, kita lakukan dulu yang namanya perencanaan terhadap perubahan itu. Ya, dengan mengajak karyawan tersebut untuk berpartisipasi terhadap perubahan ini sebelum kita melakukan perubahan itu. Partisipasi seperti apa? Ya, kita berikan dia tanggung jawab, kita berikan dia bagaimana memplankan sebuah pekerjaan yang efektif, ya. Terus kita ikut sertakan dia di dalam perencanaan itu. Kemudian untuk mengatasi penolakan itu kita komunikasi dengan baik. Tujuannya kita apa, ya? Bagaimana kita nantinya ke depannya seperti apa? Kita lakukan komunikasi dengan baik kepada SDM atau karyawan yang ada di perusahaan kita. Kemudian kita dukung, kita fasilitasi. Jika mereka misalnya tidak bisa mengikuti perubahan, kita dukung dengan memberikan dia pelatihan-pelatihan, ya, sehingga dia memberikan memiliki keahlian untuk dapat mengikuti perubahan itu. Kita fasilitasi nanti, kita dukung. Tentunya hal ini harus kita sesuaikan dengan budget dan biaya yang kita punya, ya. Jadi perubahan itu harus terencana, harus sesuaikan dengan biayanya juga, sahabat tetap. Tidak serta-merta langsung membuat perubahan-perubahan yang tidak terencana, langsung juga tidak mungkin seperti itu. Jadi harus adanya dukungan, ya. Kita komunikasi dengan baik. Kemudian kita lakukan negosiasi yaitu jika memang kebutuhan pekerjaan ini ternyata hanya butuh 2 orang saja, tidak jadi 5 orang, maka yang tidak diikutsertakan nanti di dalam ini, kita negosiasi apakah mereka mau misal dipindah ke bidang lain, di tempat lain, di tempat pekerjaan yang beda, tapi tetap dalam satu organisasi itu sendiri. Maka perlunya kita lakukan negosiasi agar tidak mengecewakan. Terkadang banyak karyawan-karyawan kita yang mempunyai loyalitas yang tinggi, integritas tinggi, tetapi tidak sanggup lagi bersaing dan mengikuti teknologi atas perubahan organisasi itu. Maka perlu ada negosiasi, kita tempatkan mereka di tempat yang tepat, yang sesuai.
Kemudian kita melakukan manipulasi dengan melibatkan pekerja. Manipulasi masuk ini adalah kita memberikan salah satu gambaran tentang pekerjaan itu. Seperti apa nantinya ke depan organisasi ini berjalan. Kita melibatkan karyawan kita ini untuk dapat mengikuti manipulasi ataupun tutorial dari kedepannya seperti apa organisasi atau perusahaannya akan berjalan. Tentunya kita harus melibatkan mereka agar mereka tidak merasa terasingkan. Kemudian jika mereka juga tidak bisa juga mengikuti, tidak bisa juga mengakui ataupun masih tetap juga menolak terhadap perubahan itu, maka kita ada namanya paksaan secara implisit dan eksplisit. Ini adalah jika mereka tidak bisa mengikuti perubahan, maka mau tidak mau mereka akan diturunkan jabatannya, ataupun mereka akan kita berikan pemberhentian pekerjaan, pemberian atau pemutusan kontrak. Nah, itu contohnya ada paksaan. Karena bagaimanapun perubahan ini sahabat tutor tidak bisa kita hindari. Tempat sahabat tutor bekerja selalu ada perubahan. Sahabat tutor juga selalu mengikuti bagaimana mekanisme terbaru dalam tempat perusahaan sahabat tutor bekerja. Jika sahabat tutor menolak, maka pilihannya adalah cuma dua, ikuti atau keluar dari perusahaan itu. Nah, inilah hal-hal yang wajib kita pahami bahwanya di dalam manajemen sumber daya manusia itu banyak sekali kita mengurus tidak hanya sumber daya manusia itu sendiri, tetapi juga kita mengurus bagaimana sumber daya manusia itu bisa mengikuti perubahan-perubahan organisasi kita, baik itu perubahan secara eksternal maupun secara internal. Jadi personalia tidak hanya bekerja untuk merekrutmen saja, tidak hanya bekerja untuk membayar gaji karyawan saja, tidak hanya bekerja untuk mengevaluasi saja, tapi juga bekerja untuk bagaimana mensinkronisasikan antara tujuan perusahaan dengan karyawan yang ada dan bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Dan akan juga merubah perilaku SDM itu juga. Jadi itu adalah salah satu tantangan di dalam manajemen SDM atau bagian personalia di dalam organisasi di perusahaan itu sendiri. Kemudian kita bicara tentang proses perubahan itu. Bicara tentang proses perubahan itu ada 3 hal. Pertama, unfreezing, change atau implementasi, kemudian refreezing. Apa itu unfreezing? Unfreezing adalah kesadaran dari karyawan itu pentingnya sebuah perubahan. Jadi karyawan itu harus memaklumi. Jadi tidak harus kita memberikan komunikasi, menyadarkan bahwasanya ada perubahan, tetapi karyawan juga memiliki namanya kesadaran bahwa pentingnya sebuah perubahan agar perusahaan kita atau organisasi kita ini dapat bertahan dan akan lebih maju lagi. Kemudian adanya implementasi perubahan. Jadi dengan adanya kesadaran, tentunya sikap dan perilaku karyawan kita juga akan berubah. Ya, dengan proses perubahan itu, sikap dan perilakunya juga akan berubah. Yang tadi perusahaan karyawan yang bekerjanya agak sedikit malas-malasan, agak lambat, akan semakin cepat. Dan yang tadi karyawan yang kurang disiplin, akan semakin disiplin. Ya, kenapa? Karena perubahan itu tidak bisa kita tahan lagi, sahabat tutor semuanya. Perubahan tetap harus kita lakukan demi bertahannya sebuah organisasi ataupun demi kemajuan organisasi itu sendiri. Kemudian refreezing. Refreezing ini sikap dan perilaku yang baru. Sehingga dengan ada perubahan ini, dengan adanya perubahan secara terus-menerus, nanti akan menimbulkan sikap baru. Yang tadi kesadaran menjadi sikap dan perilaku, kemudian menjadi sikap dan perilaku yang baru. Nah, jadi perubahan itu akan menumbuhkan sikap perilaku yang baru terhadap SDM kita. Tipe-tipe perubahan yang direncanakan itu ada perubahan strategi, perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan orangnya. Jadi perubahan-perubahan ini, sahabat tutor, ada 4 tipe. Pertama, perubahan itu diakibat strategi. Jadi bagaimana kita mencakup keseluruhannya, sahabat tutor. Perubahan organisasi terencana itu diawali dengan perubahan strategi, sahabat tutor.
Bagaimana strategi secara menyeluruh. Kemudian baru kita perubahan secara detail lagi, yaitu terstruktur. Mendesain organisasi, desentralisasi, bagaimana cabang-cabang kita, bagaimana otonomi-otonomi yang kita berikan setiap departemen tanggung jawabnya. Itu lebih detail lagi. Setelah kita mencapai perubahan strategi, kita lalu melakukan perubahan yang lebih detail lagi, struktur per bagian-bagian. Kemudian setelah kita lakukan dua perubahan ini, maka teknologinya, mesinnya, metodenya harus kita dukung, kita fasilitasi, ya, kita fasilitasi terhadap perubahan ini, sehingga perubahan ini dapat kita lakukan secara efektif dan efisien. Setelah kita dapat itu semuanya, barulah kita melakukan perubahan orangnya. Kita tingkatkan pengetahuan mereka, kita berikan mereka satu bimbingan, kita tingkatkan keahlian mereka dengan pelatihan-pelatihan, bagaimana penggunaan terhadap teknologi, bagaimana perubahan pemikiran mereka terhadap tujuan dari strategi baru ini. Nah, maka akan adanya perubahan terhadap sumber daya manusia atau individu-individu. Kemudian kita bicara tentang bagaimana pengembangan keorganisasian. Apa sih dimaksud dengan pengembangan organisasi? Tentunya kalau organisasi berkembang, itu harus berkembang maju, berkembang ke depan. Tidak berkembang itu ke belakang ya, sebetulnya masa kita berkembang secara ke belakang. Bicara pengembangan organisasi, kita bicara bagaimana nanti organisasi kita supaya lebih maju lagi. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan organisasi itu sendiri? Pengembangan organisasi atau organization development itu adalah upaya untuk meningkatkan organisasi ini secara yang lebih efektif. Ya, secara lebih efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang akan lebih maju lagi. Bagaimana caranya? Ya, caranya satu, kita harus meningkatkan tipe aktivitasnya apa. Baik itu secara individu maupun secara kelompok. Pekerjaan yang bisa kita lakukan lebih cepat, kenapa harus lebih lambat? Satu individu tidak boleh terlalu sibuk terhadap individu yang lain. Misalnya individu ini pekerjaannya, beban kerjanya tidak berat, individu ini terlalu berat. Maka perlu ada yang kita lakukan tim, individu saling bekerja sama. Jika yang ini sudah selesai, maka yang satu lagi harus membantu teman yang lain. Maka kita pun namanya kinerja secara tim. Aktivitasnya perlu kita tingkatkan. Jangan sampai beban kerja yang satu bidang karyawan ini mendapat beban kerja yang berat, yang satu lagi dapat beban kerja yang ringan. Maka perlu kita gabungkan menjadi sebuah tim. Jadi yang teman yang bisa bekerja yang beban kerja yang tidak berat dapat membantu temannya yang bekerja dengan beban yang berat. Kemudian teknik detail. Jadi untuk melakukan pengembangan organisasi ini, kita bisa melakukan survei demi untuk mendapatkan bagaimana cara kerja yang tepat, bagaimana kondisi individu yang ada dalam organisasi kita demi pengembangannya nanti. Maka dari itu kita perlu namanya survei. Ya, survei ini bisa melalui kuesioner kah? Ya, kita ingin tahu bagaimana sih kondisi SDM kita, kondisi karyawan kita sekarang, streskah mereka, atau mereka happy-happy saja, atau bagaimana mereka menanggapi beban kerja mereka. Itu kita lakukan survei. Kemudian setelah kita dapat hasil dari survei itu, maka perlu ada pengembangan tim secara menyeluruh. Ya, kita ada pengembangan tim secara menyeluruh sehingga kita dapat teknik cara bekerja yang efektif. Setelah kita dapat, baru kita melihat kisi-kisi manajerial seperti apa. Kisi-kisi manajerial ini bagaimana hubungan antara karyawan dengan supervisor kepada manajer-manajernya. Jadi kita berikan cara kerja, cara komunikasi antara manajer dengan karyawan secara efektif. Nah, yaitu dengan perlakuan mereka tidak sebagai karyawan atau bawahan, tapi kemudian kita memperlakukan mereka secara manusiawi, yaitu partner kerja, sehingga mereka lebih dihargai. Karena manajerial yang efektif adalah kita menganggap bahwa kita adalah partner, kita harus menerima masukan-masukannya. Oke, lalu setelah itu, setelah kita survei,
Setelah kita dapat hasil dari survei itu, maka kita perlunya evaluasi dan kondisi apa yang harus kita lakukan, kita perlukan demi pengembangan organisasi itu sendiri. Yaitu dengan cara kita melakukan kerjasama dengan konsultan, kita tanya bagaimana kira-kira ide apa yang harus kita lakukan jika hasil survei yang kita dapatkan seperti ini. Lalu kita harus ada pengakuan terhadap manajemen bahwasanya dari hasil survei itu jika ada masalah, kita harus akui, walaupun secara normally perusahaan bergerak normal saja. Tetapi di dalam individu itu ada nama psikologis dari karyawan itu, perlunya kita lakukan perubahan. Bahwasanya secara pekerjaan oke, tetapi psikologis mereka agak terganggu. Maka kita harus mengakui adanya masalah, dan dalam perubahan dan pengembangan organisasi ini, perlunya kita dukungan dari top manajemen direktur. Maka perubahan tidak akan terjadi, pengembangan tidak akan terjadi, jika tidak ada dukungan dari direktur atau top manajemen. Perubahan ini dan pengembangan ini dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kemajuan dari organisasi itu sendiri, agar tujuan-tujuan organisasi ini lebih cepat tercapainya, sahabat tutor. Dan jika bisa lebih ditingkatkan lagi tujuannya, tidak diekspektasikan tujuan targetnya tadi 1 misalnya jadi 3, jadi ekspektasi target bisa lebih tingkatkan dan akan meningkatkan laba perusahaan itu sendiri. Jadi penggunaan atas perubahan organisasi itu harus terencana sampai kita semua. Tidak serta-merta tidak terencana, maka kalau tidak terencana perubahan ini, maka hasilnya itu juga tidak akan baik. Karena perubahan sebuah organisasi otomatis perubahan terhadap sumber daya manusia itu, juga perubahan terhadap kinerja di perusahaan itu, dan perubahan terhadap segala sesuatu strategi, kultur maupun teknologi yang ada di organisasi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita bicara tentang kelompok, di mana yang kita bekerja itu kita tidak bekerja secara sendiri. Kita bekerja terintegrasi dari bidang ke bidang lain. Orang keuangan berkoordinasi dengan bagian produksi. Tanpa adanya bagian produksi, orang keuangan membelanjakan uangnya, mengelola uangnya untuk apa? Orang produksi tidak akan produksi kalau tidak ada pesanan, kalau produknya tidak bisa dijual tanpa adanya orang pemasaran. Semua itu saling berkoordinasi dan saling terintegrasi. Mereka semuanya saling berhubungan. Maka dari itu perlunya kita melakukan kerja secara tim. Tidak ada kesuksesan secara individu. Yang ada kesuksesan secara tim atau kelompok. Apa yang maksudnya kelompok? Kelompok merupakan 2 orang atau lebih saling berinteraksi, saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau 1 orang ya individu, nggak bisa. Jadi 2 orang atau lebih saling mempengaruhi, saling mempunyai tujuan yang sama. Tapi jika kelompok itu dalam kelompok itu mempunyai tujuan yang berbeda, itu agak sulit, maka itu tidak akan bisa bekerja secara kelompok. Ada pun model-model kelompok ini adalah model kronologis. Model kronologis itu adalah maksudnya kelompok ini berdasarkan dari suku misalnya ya. Jadi berdasarkan dari senasib, itu model-model kelompok. Model-model kelompok ini dibagi ada beberapa macam, itu alasan terbentuknya kelompok. Kalau secara formal, itu biasa tujuan dari kelompok itu. Misalnya, bagian produksi harus mempunyai visi dan misi yang sama. Itu secara formal. Kelompok ini terbentuk secara formal. Bagian produksi, atau bagian produk yang lebih detail lagi, ini ada produk makanan A, ini produk makanan B. Kelompok untuk menghasilkan makanan A, itu ayam, makanan B sayuran misalnya. Itu adalah alasan terbentuknya kelompok secara formal. Kalau secara informal, itu berdasarkan fisik, suku, ras, ya, atau latar belakang. Ini secara informal. Biasa alasan terbentuk kelompok ada secara formal, ada informal. Tetapi kita bicara tentang organisasi, kita bicara tentang manajemen, kelompok harus berdasarkan secara formal dengan tujuan atas dasar tujuan dari organisasi dan tujuan yang akan diberikan oleh kelompok itu sendiri. Kemudian tentang perkembangan kelompok, yaitu dengan adanya kelompok maka ada proses belajar, saling bertukar pikiran, saling bekerja sama, dan saling menerima. Dan yang penting adalah saling percaya. Jika satu kelompok ini tidak saling percaya, maka tujuan dari kelompok itu tidak akan tercapai. Mereka akan kerja sendiri-sendiri.
maka kita butuh adanya saling kepercayaan terhadap masing-masing kelompok yang ada, individu yang ada dalam kelompok kita. Tipe-tipe kelompok ini ada formal efektif, dan informal. Seperti saya bilang tadi, tipe kelompok yang formal itu yang memiliki tujuan organisasi yang sama. Kalau formal efektif itu ada, dia tidak hanya secara organisasi tujuan yang sama, tetapi juga ekonomi yang sama. Ekonomi ini bisa formal, bisa informal ya sahabat tutor. Dia ada motivasi kelompok itu dalam mencapai target misalnya. Yaitu motivasi ekonomi itu bonus yang ingin dicapai jika dia sampai target. Nah, dan informal ini tipe kelompok yang berdasarkan fisik tadi ya sahabat tutor. Kemudian karakteristik kelompok itu ada struktur peranan, norma kelompok, kohesivitas itu solidaritas dan komitmen. Jadi karakter sebuah kelompok itu harus ada salingnya, semua harus berperan. Tidak ada individu yang tidak berperan dalam kelompok. Semuanya harus dilibatkan. Kemudian dalam kelompok juga kita harus atur namanya norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku individu di dalam kelompok itu sendiri. Ya, jadi individu di luar di kelompok itu tidak berlaku. Jadi bagaimana norma ini hanya berlaku di dalam mereka, saja, dalam kelompok itu saja. Ya, jadi dengan adanya norma itu tersebut, tentunya solidaritas adanya terhadap individu di kelompok itu akan semakin tinggi dan adanya komitmen. Nah, karena kita bekerja itu harus sesuai dengan komitmen sama tutor semuanya. Tanpa komitmen kita tidak akan bekerja secara profesional. Oke. Kemudian ada pun permasalahan itu biasa sahabat tutor, harus ada pemecahannya. Di dalam kelompok itu ada pemecahan di dalam mengatasi masalah itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, alasan-alasan terbentuk kelompok itu bisa di fisik, ya. Ini yang sudah saya bahas tadi, ekonomi yaitu dengan mendapat bonus, aktivitas kelompok yang menarik, memenuhi kebutuhan tujuan kelompok, dan manfaat instrumental. Ini sudah kita bahas tentang alasan-alasan terbentuknya kelompok. Ini tidak formal untuk fisik, ekonomi ini bisa formal dan informal, aktivitas kelompok yang menarik ini juga bisa formal dan tidak formal, memenuhi kebutuhan ini formal, tujuan kelompok ini formal, dan manfaat instrumental itu formal. Oke, kita perkembangan kelompok, seperti saya bilang tadi, kita harus saling menerima, saling percaya, saling komunikasi dengan baik. Ya, sahabat tutor bisa melihat ini ada perkembangan kelompok. Terus tipe-tipe kelompok sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Lalu karakteristik kelompok itu semua harus berperan, ada norma kelompok, dan ada yang namanya itu komitmen dan solidaritas antar individu di dalam kelompok itu sendiri. Kemudian bagaimana pemecahan dalam kelompok. Pemecahan masalah dalam kelompok ini yaitu bagaimana kita mengambil keuntungan dalam keputusan kelompok. Terus kelemahan dalam pengambilan keputusan kita harus dievaluasi terus. Dan mempertimbangkan beberapa keputusan-keputusan yang menjadi kunci untuk supaya kelompok ini tetap terjaga solidaritasnya. Jadi setiap masalah kelompok itu harus segera diselesaikan dengan baik, harus selalu dievaluasi apa saja keuntungan dan kelemahannya, dan selalu mempertimbangkan dengan pertimbangan kepentingan kelompok. Selalu mengatasnamakan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Jadi ini yang namanya kerja tim, kerja berdasarkan kelompok. Tidak ada yang sukses di dalam suatu organisasi diakibat oleh satu orang. Yang ada adalah sukses secara bersama-sama, di mana kesuksesan itu dilakukan oleh tim dan kelompok itu di dalam organisasi. Tidak ada kesuksesan yang dilakukan oleh satu orang. Jamikan itu sahabat tutor semuanya ya. Oke, demikianlah tutoran sesi kedua kali ini. Alhamdulillah sekali kita sudah mencapai sesi kedua ini. Tentunya kita akan juga membahas tentang bagaimana kisi-kisi. Kita bicara tentang kisi-kisi untuk meningkatkan supaya
pertanyaan jawaban kita tidak menjadi lari kemana-mana. Oke, dari sini mungkin sahabat tutor sudah bisa membayangkan bagaimana STM ini berjalan, bagaimana harusnya kita merekrut sumber daya yang tepat. Maka dari itu perlunya kita melakukan rekrutmen yang baik. Baiklah sahabat tutor, di sini kita akan bicara tentang bagaimana jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan dari diskusi kita. Itu proses perubahan itu ada unfreezing, change, dan refreezing. Nah, silakan sahabat tutor menjelaskannya sesuai dengan pemahaman sahabat tutor sendiri. Oke, sahabat tutor semuanya, saya harap sahabat tutor dapat menjawab pertanyaan diskusi ini dengan baik. Demikianlah tutorial sesi kedua ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi di sesi ketiga. Be smart and be creative. Terima kasih sudah nonton video ini. Be smart, creative.